Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo di tanggal 13 April. Syukur kepada Allah kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa bertatap muka meskipun hanya lewat layar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita tunduk kepala dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur jikalau kami masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami mohon tangan Tuhan menuntut langkah hidup kami supaya sepanjang hari ini kami memakai waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menyentuh akal budi kami, pendengaran kami, hati kami, seluruh keberadaan kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, dimampukan untuk mengerjakannya dalam kehidupan masing-masing. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk di dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin, demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan tema dalam bacaan ini adalah anugerah itu nyata. Ada kalanya Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan pertanyaan, mungkinkah apa yang menjadi harapan itu bisa terwujud? Ya, kadang kita mengisi jawaban atas pertanyaan itu dengan menggeleng kepala, sebagai tanda bahwa kita nggak tahu jawabannya. Atau kadang kita menggeleng sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan bahwa harapan itu sepertinya kok sangat jauh, rasanya mustahil. Apalagi kalau dijumpai kita sudah mulai menyerah, dijumpai kita sudah mulai putus asa, dijumpai kita sudah mulai enggan, sudah merasa bosan, capek, penuh kepenatan dan lain sebagainya. Kadang kita merasa bahwa pengharapan itu sangat jauh. Sementara anugerah itu bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, selama sang sumber, sang empunya anugerah itu sendiri berkenan untuk menyatakannya. Anugerah
adalah pemberian yang sangat bernilai, sangat berharga. Kadang tidak sanggup untuk dimiliki oleh seseorang dengan upaya apapun, tetapi diberikan oleh seseorang dengan cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Berapa banyak anugerah yang kita terima dari Tuhan. Dan anugerah yang nampaknya mustahil untuk dimiliki seorang pengemis tersebut, sepertinya kok sangat tidak mungkin. Untuk zaman sekarang ini ada banyak para pengemis yang pura-pura lumpuh, pura-pura buta, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak bisa ngomong, semuanya serba pura-pura. Bahkan ada yang pura-pura kakinya lumpuh atau pincang dan lain sebagainya. Bahkan ada banyak berita yang membicarakan tentang kekayaan seorang pengemis yang melampaui orang yang bekerja keras. Bahkan pernah mendengar berita bahwa seorang pengemis itu memiliki mobil. Seorang pengemis yang memiliki rumah lebih dari satu dan punya deposito. Bukan hanya ratusan juta, sampai M-an. Bapak Ibu, itu pengemis zaman sekarang. Tetapi pengemis yang dicatat dalam Alkitab ini tidak sedikit pun kepura-puraan. Alkitab memberi catatan orang itu lumpuh dari sejak lahirnya. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Pengemis ini benar-benar sedang terbelenggu. Terbelenggu oleh kemiskinan, terbelenggu oleh ketidakberdayaan, terbelenggu oleh karena keterbatasan fisiknya, dan masih ada banyak belenggu-belenggu dalam hidupnya. Apa yang diharapkan dari seorang pengemis? Tidak lebih dari sekedar menerima belas kasihan berupa sedekah yang mungkin hanya cukup dipakai untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Dan setiap hari ia ada di depan pintu gerbang indah, sekedar meminta belas kasihan kepada siapa saja yang lewat di situ. Hari ini kita akan belajar dari beberapa pribadi. Yang pertama, kita mau belajar dari pribadi seorang pengemis itu sendiri. Ketika dia memandang dan pandangan tersebut mendapatkan respon mata ketemu mata. Pancaran matanya nampak bahwa ia butuh dibelas kasihani. Dia memohon untuk mendapatkan sesuatu, ada harapan yang bisa jatuh ke tangannya. Tetapi rupanya apa yang diharapkan tersebut jauh, melesat begitu luar biasa. Di luar nalar pikirannya, yaitu ketika Petrus berkata kepadanya, emas dan perak tidak ada pada kami. Kami bukan orang yang berduit, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus berkata, dalam nama Yesus, berdiri, berjalanlah. Dan Petrus memberikan topangan tangannya untuk mengangkatnya, supaya mata kaki itu bisa kuat, kaki itu bisa kuat lagi, bahkan bisa berjalan, bisa melompat. Dan itu yang terjadi. Dan ketika seorang pengemis yang terbelenggu dengan banyak hal tadi, menjumpai ternyata kakinya bisa berjalan, ia bisa melompat, apa yang pertama kali dia lakukan? Dia memuji Allah dengan segenap keberadaannya. Dia mengucap syukur kepada Allah. Karena apa yang diharapkan itu melampaui apa yang dia pikirkan. Melesat begitu jauh dan tinggi. Dan rasanya mustahil. Tapi anugerah itu nyata. Diberikan kepada seorang pengemis yang tidak layak untuk menerimanya. Pengemis itu mengucap syukur, memuji Allah dengan segenap hatinya. Lalu, bagaimana sikap seorang pengemis tadi yang berikutnya? Yang kedua adalah selain dia memuji Allah, membesarkan nama Allah, dia mengikuti Petrus masuk ke dalam bait Allah. Dia mengikut.
Itu artinya dia siap memberikan seluruh hidupnya untuk bersama-sama dipakai, sama seperti Petrus dipakai Allah. Ia siap memberikan hidupnya untuk diabdikan kepada Allah. Dan apa yang ia tampilkan itu dilihat oleh banyak orang. Banyak orang takjub, banyak orang tercengang. Ada keajaiban luar biasa yang terjadi pada saat itu. Lalu berikutnya kita mau belajar dari seorang Petrus dan Yohanes. Sekalipun mereka tidak memiliki banyak uang, sekalipun mereka juga terbatas, tetapi mereka berkata, apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Aku hanya memiliki kasih, kuasa yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus ada pembebasan. Dan ini yang mau disampaikan oleh Yohanes dan Petrus kepada seorang pengemis. Ini menunjukkan bahwa Petrus dan Yohanes tidak berhenti untuk selalu berbuat baik. Tidak berhenti untuk mengelurkan tangannya menopang, membantu, memberi kehidupan kepada orang lain. Belum lagi kita belajar dari pribadi yang tidak disebutkan namanya. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang punya kerelaan diri untuk mengusung orang lumpuh tadi. Dan tentunya itu bukan hanya sekali dua kali orang-orang tersebut menggotong orang lumpuh tersebut. Tetapi dijumpai ada kerelaan dalam diri mereka. Bahkan nama mereka tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi masih ada orang-orang yang begitu peduli kepada orang yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak anugerah yang sudah Bapak Ibu dan saya terima dari Tuhan. Ada lagu yang seringkali kita nyanyikan dalam ibadah yang berkata, sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat, dan lain sebagainya. Anugerah Tuhan begitu hebat dalam diri kita. Kalau kita diminta untuk menghitung, kalkulator kita bisa jebol karena tidak sanggup menghitung saking berlimpahnya anugerah Tuhan kepada kita. Namun, apakah dijumpai ada sikap yang mengucap syukur kepada Allah, memuji Allah lewat hidup kita, lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita, lewat hasil pekerjaan kita? Adakah dijumpai semuanya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Lalu sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, apakah kita juga berjuang untuk bisa berbuat baik kepada siapa saja yang kita jumpai? Kadang kita berhenti berbuat baik dengan alasan, ya nanti kalau yang diberi itu ternyata, ya kalau benar-benar membutuhkan, kalau ternyata dia pura-pura, ya kalau dia yang minta tolong kepada saya ternyata hanya sekedar memanfaatkan saya. Nah, kadang pikiran seperti itu membuat kita berhenti untuk melakukan perkara baik kepada sesama. Ibu bapak, sekalipun mungkin orang lain punya motivasi ingin memanfaatkan, sekalipun mungkin orang lain punya motivasi berpura-pura karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, satu hal yang harus kita tetap lakukan, jangan berhenti berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Dan mari kita juga belajar sama seperti orang-orang yang rela mengusung pengemis tadi. Dan ini bukan perkara yang ringan. Tiap hari membantu menggotong. Alkitab tidak mencatat apakah orang yang menolong itu orang yang sama tiap hari. Bisa jadi berganti-ganti orang. Tetapi ada saja orang yang dikirim untuk menggotong pengemis yang lumpuh tadi. Mari kita bersama-sama mensyukuri setiap anugerah Tuhan dengan cara melakukan yang terbaik dalam hidup kita kepada sesama kita. Jangan berhenti untuk berbuat baik dan benar. Jangan berhenti untuk melayani Tuhan, memberikan diri kita sebagai ungkapan syukur hidup kita atas kasih kemurahan Allah. Tetap semangat,
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh tak terhitung anugerah-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk mengucap syukur atas setiap rahmat-Mu. Sekalipun mungkin apa yang kami harapkan tidak menjadi kenyataan. Kadang kami fokus merindukan mujizat secara spektakuler dalam hidup kami. Dan kami melupakan sekian banyak anugerah sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan kadang anugerah itu menutup mata kami, melupakannya, hingga membuat kami justru gampang bersungut-sungut. Tuhan, ajari kami untuk tetap mengucap syukur kepada Allah dan tetap menemukan rahmat Allah yang hebat dalam diri kami. Sekalipun mungkin apa yang kami doakan belum ada jawaban dari Tuhan. Bahkan mungkin jawaban dari Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ampuni sikap hidup kami yang seringkali melukai hati Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar renungan Bina Iman GKI Klasik Solo. Sekiranya ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, kami berdoa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Yang sedang merana hatinya oleh karena kesepian, Tuhan menemani, memberikan penghiburan. Bagi yang bergumul dengan keuangan, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib dan indah. Bagi yang patah semangat, Tuhan memberikan dorongan kembali. Tuhan bakar kembali api semangat, supaya daya juang untuk terus melangkah, melanjutkan perjalanan hidup yang penuh tantangan ini dapat kami lalui bersama dengan penyertaan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat berjuang dalam Tuhan, berserah berpengharapan dalam Tuhan. Anugerahnya hebat dan nyata bagi kita.